Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aprilia Maulidina Rahayu. Aku dari kelas R3A dengan NPM 019. Aku dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini aku akan menjelaskan materi aljabar linier tentang matriks. Bagi kalian yang belum paham, bisa simak video aku ya. Jadi matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa ataupun kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki elemen atau entry, yaitu bilangan-bilangan yang ada dalam matriks tersebut. Elemen tersebut dinotasikan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, dan C kecil. Dan biasanya juga disesuaikan dengan nama matriksnya. Elemen-elemen dari suatu matriks biasanya diberi tanda indeks, misalnya A, I, J yang artinya elemen dari matriks A yang terletak pada baris I dan juga kolom J. Banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks juga menentukan ordo atau ukuran bagi matriks tersebut. Ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif dengan bilangan pertama yang menyatakan banyaknya baris dan bilangan kedua yang menyatakan banyaknya kolom. Banyak elemen atau unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis matriks berdasarkan pola elemennya, dan yang kedua jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolomnya. Yang aku akan bahas pertama kali adalah jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama itu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Yang kedua ada matriks 0, adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi tidak ada angka lain selain 0. Yang ketiga ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Yang keempat ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Yang kelima ada matriks segitiga. Yang pertama itu ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Yang kedua ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang ketujuh ada matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris, jadi dia cuma ada satu baris ke samping gitu aja. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya memiliki satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M dikali 1. Matriks kolom itu yang ke bawah gitu loh guys. Nah, yang ketiga ada matriks mendatar. Matriks mendatar merupakan matriks yang jumlah kolomnya itu lebih banyak daripada jumlah dari matriks-matriks sebelumnya. Yang keempat ada matriks tegak. Selanjutnya ada ordo matriks yang memiliki jumlah baris adalah lebih banyak daripada ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom pada matriks. Selanjutnya ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya.
Oke, yang akan aku bahas selanjutnya adalah determinan, inverse, adjoint, dan juga transpose pada matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Yang pertama itu ada determinan. Dalam bidang aljabar linier, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda det dalam kurung A, det A atau A. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Nah, cara mencari determinan suatu matriks juga berbeda-beda tergantung dari ordonya. Di sini cara mencari determinan matriks ordo 2x2 itu sebenarnya lebih mudah daripada matriks ordo 3x3 karena kita hanya perlu mengalihkan elemen-elemen yang ada di diagonal utama lalu dikurangkan dengan elemen-elemen yang ada di diagonal sekunder. Kemudian ada adjoint matriks. Apa sih yang dimaksud adjoint matriks itu? Adjoint matriks adalah transpose dari matriks kofaktor dari matriks persegi. Adjoint matriks biasanya dilambangkan dengan ADJ A dan dikenal juga sebagai matriks adjugat. Kemudian ada inverse. Apa sih yang dimaksud inverse itu? Inverse matriks adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks. Jadi, apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya, maka akan menjadi matriks identitas. Inverse hanya bisa ada jika determinan matriksnya tidak sama dengan 0. Selain itu, sama halnya dengan determinan, ordo matriks juga mempengaruhi cara mencari inverse pada matriks tersebut. Nah, jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Dan sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Yang akan dipelajari selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada contoh soal cara mencari determinan matriks ordo 2x2. Determinan P sama dengan 2, 4, 4, dan 8. Ini baris dan ini kolom. Hanya ada 2 baris dan kolom. Caranya yaitu determinan P sama dengan yang ini 2, 4, 4, dan 8 itu dikali silang kayak 2 dikali 8 4 dikali 4 jadi kayak sini ke sini gitu. Terus 2 dikali 8 dikurangi 4 dikali 4. Nah, hasilnya itu 16. Hasil dari 2 kali 8 dan 16 juga dari 4 kali 4. Karena dikurang dia maka hasilnya menjadi 0. Contoh soal selanjutnya yaitu mencari inverse matriks 2x2. Tentukanlah inverse dari matriks berikut. A sama dengan 4, 1, 7, dan 2. Caranya itu masih sama kayak tadi. A pangkat negatif 1 sama dengan 1. Ini dikali silang. Yang 4 dikali 2 dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 1. 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 kali 7 sama dengan 7. Ini tuh kali silang dari ini. Jadi kayak dia dipindah ruas itu. Kayak penjelasan yang udah aku jelasin tadi. Nah, jadi hasilnya itu menjadi 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. Kemudian terdapat contoh soal mencari determinan matriks pada ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Determinan A sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, dan 3, 4, 2. Determinan A menjadi 1, 2, 3 masih sama, namun ini dipindah menjadi pokoknya dia dipindah gitu.
Nah, jadi determinan A-nya itu 1 dikali 1 dikali 2, jadi kayak ini loh guys, 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3, jadi kayak nih sejajar. Nah, apabila dia ada di sebelah kanan itu dia positif, jika ada di sebelah kiri dia dikali kayak gini itu negatif. Jadi ditemukan determinan A sama dengan 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 4 kali 4, hasilnya adalah 11. Contoh soal yang terakhir ada contoh soal untuk mencari inverse matrix pada order 3 kali 3. Di sini terdapat soal. Nah, cara penyelesaiannya itu kita masukkan dulu nih rumus dari A join itu sendiri, yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A, yaitu A join A. Kemudian kita cari determinan matriks menggunakan metode Sarus. Kayak yang sebelumnya aku jelasin, jadi kayak ini tuh dikali ke sini, jika dia di kiri ini kan warna biru nih, itu tuh dia positif. Nah, untuk yang warna orange yang seperti ini itu dia negatif. Jadi ditemukan hasil dari determinan A sama dengan 9. Nah, yang terakhir itu kita belum kita cari kofaktor dari matriks A. Kofaktor itu sendiri rumusnya ini. Nah, jadi tuh kita cari kofaktornya itu kayak 8, 7, 5, dan 6 itu menghilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1. Jadi kayak ini hilang gitu guys. Nah, yang ini gak usah dibawa, nanti aja. Ini kayak terus 2, 7, 1, dan 6. Ini kita hilangin baris pertama dan kolom kedua kayak gitu. Nah, terus ada hasilnya yaitu ini 13, negatif 5, 2, 3, negatif 10, 3, negatif 1, dan 3, 4. Jadi joinnya itu kofaktor A sama dengan yang ini 13, 3, negatif 10, negatif 5, 3, negatif 1, 2, negatif 3, dan 4. Jadi join dari matriks inverse matriks itu adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A join A sama dengan 1 per 9. Ini 13 ini kita masukin ke sini sama dengan 13 per 9, 1 per 3, 10 per 9. Jadi kayak masih dikali silang gitu loh guys. Ini kan 13 per 9 ini ke sini. Nah, terus kemudian 1 per 3 itu 1 per 3 gitu kan, kayak seret gitu kan. Nah, terus ya udah 5 per 9, 1 per 3, 1 per 9, terus kayak 2 per 9, 1 per 3, negatif 1 per 3, dan 4 per 9.